119341. Materi yang selanjutnya yaitu perencanaan fondasi tiang bor pada proyek Cikini Gold Center. Pendahuluan. Pembangunan suatu konstruksi pertama-tama sekali yang dilaksanakan dan dikerjakan di lapangan adalah pekerjaan fondasi, barulah kemudian melaksanakan pekerjaan struktur atas. Yang kedua, struktur bawah sebagai fondasi bangunan secara umum dibedakan atas fondasi dangkal dan fondasi dalam. Ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan fondasi tiang adalah sifat tanah yang akan dibangun, beban-beban yang terjadi, material yang digunakan, dan biaya yang diperlukan. Selanjutnya, fondasi merupakan bagian terpenting dalam bangunan, sehingga dalam perencanaan dan konstruksi fondasi harus mempelajari dan memeriksa dengan sebaik-baiknya. Metode penelitian. 1. Tahap perencanaan ini merupakan tahap perhitungan desain fondasi secara manual dengan menggunakan beberapa metode dalam perhitungan masing-masing bagiannya, dimulai dari penentuan dimensi fondasi, jumlah tiang dalam kelompok fondasi, daya dukung fondasi, penurunan fondasi, daya dukung akibat beban lateral, penulangan fondasi, penentuan dimensi pelkap, dan penulangan. Hasil dan pembahasan. Perhitungan daya dukung tiang tunggal. Pertama, perhitungan daya dukung ujung tiang atau KIP. Perhitungan daya dukung ujung tiang direncanakan dengan menggunakan metode Meyerhof, yaitu KIP sama dengan AP kali C X NC, di mana KIP kapasitas dukung ujung, AP luas penampang ujung tiang, C nilai kohesi pada ujung tiang, NC kuadrat faktor daya dukung yang telah disesuaikan untuk tanah di bawah ujung tiang, sehingga daya dukung ujung fondasi tiang yang didapat adalah 187,87 D2 ton. Dan 2. Perhitungan daya dukung selimut tiang, guys. Perhitungan daya dukung ini menggunakan metode alpha Tomlinson 1975, yaitu QS sama dengan delta AS kali F, AS sama dengan P kali delta L, F sama dengan A kali CU, dengan AS luas ke selimut tiang, P keliling tiang, delta L panjang tiang, F gesekan selimut, A CU kohesi tanah undrai net. Berdasarkan perhitungan daya dukung selimut, total yang didapat adalah 23,550 D ton. P sama dengan QP tambah QS kurang WP, jadi 421,14 sama dengan 181,87 D2 ditambah 265,05 D kurang 37,68 D. Dari persamaan yang didapat, maka dimensi untuk fondasi tiang yang dipakai adalah 1 meter. Yang selanjutnya, perhitungan daya dukung ultimate tiang. Kapasitas ultimate tiang tunggal Q adalah jumlah dari tahanan ujung bawah ultimate tanah geser ultimate QS antara dinding tiang dan tanah di sekitarnya dikurang dengan beberapa sendir tiang, maka daya dukung ultimate QU yang didapat adalah 409,247 ton. Perhitungan daya dukung izin. Format aman yang disarankan oleh Research and O'Neill untuk struktur bangunan permanen dengan kontrol sedang diambil faktor keamanan 2,5, sehingga daya dukung izin yang diperoleh berdasarkan perhitungan itu seperti pada tabel berikut. Yang 5. Perhitungan penentuan jumlah tiang. Pada titik J11, perhitungan daya dukung didasarkan pada boran dan beban vertikal yang disalurkan oleh kolom ke pondasi sebesar 4,21,14 ton. Yang 6. Perhitungan efisiensi kelompok tiang. Pada perhitungan efisiensial kelompok tiang ini menggunakan metode Paulus dan Davis. Perhitungan daya dukung tiang pada titik J11 didasarkan pada data boring hole B sama kurang 1, jadi sama dengan 1+. 7. Perhitungan penurunan fondasi. Penurunan fondasi tiang tunggal menggunakan metode semi empiris, jadi S sama dengan S1 tambah S2 tambah S3, di mana S penurunan tiang total, S1 penurunan sepanjang tiang, S2 penurunan tiang akibat beban pada ujung tiang, S3 penurunan tiang akibat beban yang diteruskan panjang tiang. Jadi penurunan fondasi tiang tunggal yang diperoleh adalah dapat dilihat di gambar bawah tabel 3. B. Penurunan kelompok tiang menggunakan metode yang dikeluarkan oleh Meyerhof, di mana
penurunan kelompok tiang BR sama dengan lebar reference 0,3 m. BG lebar grup tiang LG panjang grup tiang M. R tekanan reference 200 lb per FT2 sama dengan 100 kPa. Nilai N kurang SPT pada kedalaman sisa tambah BG berdasarkan hasil perhitungan penurunan fondasi tiang kelompok yang diperoleh adalah 0,0037 m sampai 0,01 m. Ke-8 perhitungan daya dukung tiang terhadap beban lateral. Besarnya beban lateral yang harus didukung fondasi tiang bergantung pada rangka bangunan yang mengirimkan gaya lateral tersebut ke kolom bagian bawah. Deflasi yang terjadi akibat beban lateral adalah sebesar 1 atau 0,03 mm. Daya dukung lateral tiang tunggal yang diperoleh berdasarkan perhitungan adalah dapat dilihat tabel di bawah. 9. Penulangan fondasi. Perhitungan tulangan fondasi pada perhitungan struktur beton untuk menggunakan gedung ada dua, yaitu tulangan longitudinal dan tulangan geser. 10. Penentuan dimensi dan penulangan pilkap. Pilkap adalah salah satu bagian dari struktur bawah yang berfungsi sebagai pengikat untuk kelompok fondasi tiang. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh dimensi pilkap bervariasi pada setiap titik fondasi, yaitu dengan panjang dan lebar antara 1,3 m sampai 0,3 m, dan tabel pilkap juga bervariasi, yaitu 0,9 m, 1 m, 1,5 m sampai 14 m. Serta tulangan pilkap yang digunakan bervariasi antara 25 sampai 30 sampai 25 sampai 11. Perhitungan biaya fondasi. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh biaya untuk fondasi sebesar 2 miliar 130 juta 160 juta 500 ribu. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perencanaan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan. Atau berdasarkan hasil perhitungan diperoleh desain dimensi fondasi tiang bor dengan diameter 1 m dan panjang tiang 2 m. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh daya dukung fondasi tiang bor sebesar 147,894 ton sampai 240,819 ton. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh penurunan fondasi tiang bor tunggal sebesar 0,9 m sampai 0,13 m, sedangkan untuk penurunan kelompok tiang diperoleh penurunan terbesar sebesar 0,03 m sampai 0,003 m sampai 0,01 m. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh daya dukung lateral tiang bor sebesar 4,53 ton sampai 11,69 ton. Defleksi yang terjadi akibat beban lateral adalah sebesar 1/4 inch atau 0,063 meter. Yang kelima, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh dimensi pilkap yang bervariasi pada setiap titik fondasi, yaitu dengan panjang dan lebar antara 1,3 m sampai 7,3 m, dan tebal palcap juga bervariasi antara 1 m sampai 1,4 m. Mungkin penyampai materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.